Gua Benny Saputra dari One3, tapi itu udah nggak penting lah. Ini yang penting, project yang kalian tunggu, dan gua juga tunggu momen saat ini. Project build by One3 Motorshop, Ducati V4 SBK build. So excited. Jadi kalian lihat di sini, ini adalah Ducati V4 base yang ya kalau kalian lihat Instagram One3 ataupun Instagram gua, kalian udah sering lihat sebenarnya motor ini. Saatnya sekarang kita akan lakuin project build yang sudah gue idamkan dari sejak lama. Kita pikirin dari sejak lama, kita sortir partnya, kita sortir konsepnya, dan inilah saatnya kita eksekusi. Part-part apa aja? Nah, balik lagi, karena ini adalah SBK build, jadi konsepnya adalah membangun motor ini untuk track focus bike. Dengan part-part yang udah ada di sini, dan part-part di sini adalah part-part yang menunjang performance, part-part berkaitan dengan safety, part-part berkaitan dengan handling, ini semua ada. Dari body, balap, karbon dari Slovenia, AP Carbon Line, dengan konsep 400 grams twill. Ini body karbonnya sangat amat ringan, dan memang yang dipakai one-to-one di SBK. Ada cooling package dari radiator H2O. Lalu ada rem, ada suspensi depan belakang, fork kit B-Turbo, dan juga suspensi belakang B-Turbo. Ini adalah yang full spec, top spec dari B-Turbo. Ini juga ada beberapa part dari Motocourse, part pengereman dari Brembo, ada jet prime untuk switch kit dan eliminator kit, ada footstep, ada tutup tangki, ada sprocket kit, ada exhaust kit, ada subframe, ada ban Pirelli SBK, dan juga pelek BST Carbon. Dan beberapa part lain. Nah, tanpa berpanjang-panjangan, kita mulai aja. Jadi kita akan mulai proses build-nya, dan kalian simak betapa indahnya proses perubahan metamorfosis motor Ducati V4 base ini menjadi motor SBK build. Oke? Stay tune, jangan kemana-mana, dan lu excited? Gue excited. Kita gas!
launching motor pertama kalinya dikasih lihat di publik, motor spesial dari One Tree Motor Shop yang di-build sudah sekian bulan. Jadi ini adalah Ducati Panigale V4 RS. Motor ini terkonsep bahwa kita pengen build motor ini untuk saya pakai di track. Sesuai janji gue akan bahas motor ini buat kalian. Jadi hari ini kita kupas tuntas apa aja sih, gimana sih bangunnya V4 ini. Dan jadi gue pengen ceritain lebih kepada spek saat saya membangun ini. Saya tidak melebih-lebihkan dan juga nggak bermaksud untuk meninggi-ninggikan ya. Jadi beberapa dari kalian memang penasaran tentang kenapa gaya modelnya gimana sih, apa aja sih ini ganti dan kenapa. Ini yang kita bahas. Gue akan kupas tuntas, tapi sebelumnya memang tetap gue tahu lu bosen lah dari tadi udah ngeliatin tuh motor, tapi gue pribadi gue liatin motor dari sisi sana, terus dari sisi sini, bodi karbonnya, terus kena knalpotnya plus gitu, di situ knalpotnya, detail suspensi, aluminium billetnya, karbonnya, rantai dan lain-lain. Happy to land, beneran. Emang cowok harus selalu ada mainan, dan kalau udah ketemu mainan yang bener-bener gurih, aduh, udahlah, makan pun tak selera. Karena yang penting liatin saja. Yaudah, kita bahas ya. Cuma kita bingung dari sisi mana gue harus bahas. Tapi enaknya sih bahas ini di atas speed. Jadi gue akan pindahin ke atas speed supaya kalian bisa melihat lebih jelas. Oke? Oke, pertama-tama kita bahas dari sisi, ya udah, background story-nya. Ini jadi konsep build-nya adalah konsep build SBK Track Weapon. Jadi Superbike Track Weapon, di mana memang peruntukannya sejak adanya sirkuit Mandalika. Jadi kita banyak sering nih yang memang suka olahraga ini kan suka track day di Mandalika. Tracknya sungguh amat proper, aspalnya bagus, layoutnya bagus, dan itu sangat menarik sehingga ya kalau saya sih ketagihan ya. Kalau Anda coba dulu sekali, habis itu bisa ikutan. Ini bukan tentang kenceng-kencengan, bukan tentang balap-balapan, tapi lebih kepada ada enjoyment sendiri saat Anda menguasai kendaraan, lalu menari di lintasan. Itu kenikmatan tersendiri. Cepat atau enggak, ya terserah orang mau adu-adu, tapi sendiri aja udah happy. Jadi itulah kenapa kali ini saya build motor ini lebih kepada track day weapon. Nah, untuk saat ini, velg yang saya gunakan adalah velg Blackstone Tech dari Afrika Selatan. Ini adalah velg karbon yang sangat terkemuka. Dia udah berstandar tinggi dan ini finishnya satin, jadi karbon satin. Modelnya Rapitech, jadi palang 5, terus lekukan seksinya. Dan juga lihat deh, pattern karbonnya itu ada sambungan-sambungannya dan justru menarik. Finishnya memang sengaja satin karena kalau gloss, bodinya sudah gloss, ininya gloss, menurut gua terlalu meriah. Jadinya gua ambil satin, not matte. Matte itu lebih lagi, tapi ini satin. Terus, ya, kenapa harus velg karbon? Oke, karena awalnya yang saya pengen adalah, saya pengen kejar saat di lintasan, bobot dari kendaraan itu juga sangat berpengaruh besar. Jadi, kalau kita bicara bobot, selain nanti urusannya center of gravity, juga dengan bobot keseluruhan buat momentum, gaya sentripetal ya, sentrifugal ya, itu yang akan berpengaruh pada handling. Jadi memang saya sudah planning pakai 2 wheels. Jadi wheels satu lagi yang saya pilih adalah OZ Gas RSA warna silver titanium. Cuma sebelum saya pasang,
yang saya lagi nikmati sekarang dan akan segera saya bawa motor ini ke Mandalika adalah pakai velg BST Carbon. Sangat lightweight. Kalau misalnya dibilang, wah velg karbon ini ada masa umurnya, saya sudah confirm dengan pihak BST, minimal 20 tahun you pakai, fine-fine aja, you don't have to worry. Dan juga tentang kekuatan, ini sudah standarisasi tinggi, DOT dan JWL. Jadi DOT JWL itu dapat sertifikat dengan cara dites, impact test, rolling test, dan lain-lain, semuanya beres. Itu. Ban yang saya pakai, ini adalah ban Metzeler Restec RR Slick Tire, yang memang ban ini buat pakai di, Restec RR Slick. Ini ban yang dipakai buat di track. Kalau tracknya proper kayak Mandalika, dan kondisinya kering, pakai ban slick, itu jauh lebih nempel. Kenapa? Ban slick bukan masalah daya lekat yang makin kuat. Selain kalau ban slick seperti ini, dia punya tumpukan ply itu udah berbeda. Lembutnya nggak cuma di sisi luar, tapi sisi dalam sebagai construction itu juga lembut. Kemudian dia punya layout dari ban itu juga berbeda. Kalian lihat ductnya juga beda. Ini size-nya 200/60 untuk di belakang. Slick tire. Kemarin saya pakai sekali waktu di Mandalika sebelum build ini. Dan ya, karena ada mungkin salah settingan lah, masih ada marking seperti keparut. Ini masih misteri, cuma kita cari settingan waktu itu suspensi standar dan juga tekanan angin. Ya udah dipakai lah. Lalu ban depannya 120/70. Ya kalau kalian lihat, memang kalau di bagian depan velg BST-nya nggak terlalu kelihatan lah ya palangnya. Karena kenapa sih nggak kelihatan? Karena disc brake depannya udah gede banget. Jadi pelek 17 inch dapat disc brake 330 mili. Saat ini saya pakai pelek dari disc brake dari TK Disci Itali, di mana ini adalah supplier disc brake di kelasnya SBK. Moto2 juga deh, Moto2, Moto3 deh. Disc brake ini juga full floating, size-nya 330, standarnya udah 330. Nggak ada yang lebih besar lagi. Untuk saat ini size disc brake tetap 330 mili. Thickness-nya juga berapa ini? 6 kalau nggak salah, 6 apa 5,5. Nah, kenapa sih One Tree ngebawa TK di sini? Satu, karena saya lihat ini di kompetisi. Dan juga saya mendapatkan rekomendasi dari kita tanya beberapa teknisi dan juga pembalap bahwa ini salah satu disc brake yang oke. Ada disc brake yang lebih oke dari ini dengan berbahan steel carbon? Ada. Cuma mereknya lagi kita usahakan untuk kita bisa dapetin. Gimana dengan merek yang lain? Urutannya seperti apa? Sebenarnya kita dapat rekomendasi dari pembalap ya, yang udah tes. Tesnya gimana? Bukan masalah pakem-pakeman. Kita bicara kalau rem, itu bukan hanya masalah pakem, tapi konsistensi, durability terhadap heat-nya. Jadi gimana dengan heat capacity, kalau resistensinya dan lain-lain, ini yang penting di sebuah disc brake. Dan lagi, penting bagi pembalap untuk mendapatkan disc brake yang punya kemampuan oke, tapi lightweight. Karena disc brake ini berpengaruh terhadap, katanya tuh pas ngeflip tuh itu berasa sekali bedanya. Nah gitu. Di pelek saya udah kasih tahu ban pakai apa, dan ya udah tanggung di depan. Kita beranjak ke pengereman. Pengereman tentunya ya kalau dibilang yang standar waktu itu saya dapatkan kaliper Stilema dengan kampasnya kampas yang straight ya. Itu dibilang cukup nggak? Bisa dipakai, tapi kita pengen upgrade sesuai dengan apa yang mereka biasa gunakan. Nah di sini saya pakai kaliper Brembo GP4RR ya. Nah daripada gue jongkok, lift dikit deh. Aduh, sorry ya, saya lagi agak drop fisik ya. Tapi iya, yang penting tetap semangat ya kan. Itu kan cuma kondisi. Yang penting mental kita kalahin, ya nggak? Ya. Kecuali tumbang, masuk rumah sakit ya udah. Dah. Tadi kita bicara pertama ini disc brake, sekarang kaliper. Kaliper yang saya gunakan Brembo GP4RR. Ini adalah kaliper radial. Memang finishnya billet di finish dengan warna kayak hard anodized abu-abu seperti ini. Kelebihannya adalah ini kaliper radial yang monoblock. Monoblock means one single block. Kalian lihat di sini paling gampang. Di sini tidak ada sambungan bodi atas bawah. Jadi memang ini single block. Oke.
dengan piston di dalam titanium. Nah, kelihatan tuh ya, pistonnya itu warnanya kuning. Bukan karena warnanya dikuningin, karena piston ini, 4 piston ini berbahan titanium. Kenapa sih piston titanium? Karena kalau pengereman, musuhnya cuma satu, heat, panas. Jadi ketika kampas, ini pun kampasnya juga spesial loh. Jadi kampas yang memang untuk kompetisi, Z04. Z04 spesial buat GP4RR. Musuhnya itu heat. Jadi kita pengen kenapa dengan piston titanium? Supaya panas saat gesekan disk dengan kampas. Panasnya itu kalau di titanium itu bedanya sama stainless, dia lebih tahan panas dan rilis panasnya lebih cepat. Sehingga panas tersebut tidak menjalar, ya suhunya pasti lebih rendah untuk si body kaliper maupun cairan fluida yang ada di dalam. Sedangkan cairan fluida tersebut tersambung koneksi semua ke sini, ke master dan ke modul pengereman. Itu kenapa titanium. Plus juga dengan titanium, kaliper ini bobotnya jadi enteng. GP4RR adalah kaliper kompetisi paling friendly di dompet. Ya, harganya itu masih di bawah 100 juta. Jadi kalipernya masih oke. Sebenarnya ada nggak kaliper yang lain? Banyak, tipenya banyak, tinggal kalian cocokin aja. Nah, masing-masing ya consideration-nya banyak. Monoblok kah atau tidak kah? Finishnya seperti apakah? Potnya titanium atau stainless kah? Dan lain-lain, gitu ya. Selang rem, saya menggunakan selang rem dari Hell Brakeline UK. Jadi ini kita rakit sendiri, di mana layoutnya ini naik, keluar, kita keluarin ke sisi depan. Jadi ya, semua motor balap saya lihat seperti itu. Saya pasangin di sini Hell Titanium Quick Connector Quick Release. Ya, tujuannya apa sih? Supaya kalau di balapan, ketika Anda practice atau warm up atau gimana, Anda mau servis kaliper atau mau ganti kaliper ataupun mau cek buka roda dan lain-lain, misalnya mau cepat, Anda tinggal buka tanpa ngegantung-gantung ataupun melepas si selang, ya kan? Karena tujuannya supaya quick coupler mau ditukar kaliper kayak mau ganti kaliper lain yang kampasnya juga udah lebih tebal, itu cepat. Jadi kecepatan waktu aja gitu. Ya sebenarnya kalau kita ya mungkin nggak pakai, tapi ya supaya jiwanya makin kuat ya kita harus pasang dong gitu. Ini pasang, jadi Hell Brakeline, dan belakang juga kalipernya kita rubah. Disc brake-nya masih standar, tapi kalipernya udah pakai kaliper Brembo P234 CNC billet, tapi yang warnanya sama-sama grey supaya cocok sama depan belakang. Jadi matching color lah, matching color. Nah, kalau depan sebenarnya ini ibaratnya track ready, competition ready. Kalau belakang sebenarnya pistonnya pun juga masih stainless. Ada nggak sih kaliper belakang yang titanium? Ada. Dia bentuknya lebih kecil, manjang, slim. Cuma harganya itu luar biasa. Di atas 20 juta kalipernya. Plus kampasnya nyarinya susah sekali. Bracketnya pun mesti kita custom semua billet ulang lagi. Jadi menurut saya karena rata-rata saat gunain di track, rem belakang itu hampir tidak digunakan. Hampir tidak digunakan oleh kitanya ya. Tapi kalau sama si motor, beda cerita. Itu jadi saya merasa nggak perlu ganti. Nah, barusan saya ngomong kayak begitu, kenapa? Karena ini Ducati V4 ini adalah 2022 Plus, terutama dengan mapping terbaru. Ini adalah motor yang sangat pintar dalam hal dia punya slide control, wheel control, dan lain-lain. Gimana cara itu bekerja? Dia punya gyroscope, sangat bagus sensitivitasnya, sangat cepat pengolahannya, dan juga eksekusinya. Eksekusi pengendalian motor, itu ada andil dari motor unit ABS untuk melakukan pengereman depan dan belakang. Meskipun saya memutar Mandalika pakainya rem depan terus, you know what? Actually, rem belakangnya dia tetap bermain. Buat mengcover, mengkoreksi, dan lain-lain. Gitu. Jadi ya, kaliper belakang pun sebenarnya perlu. Cuma karena gini juga udah cukup gitu ya. Kebutuhannya tuh
nggak seintens depan. Anda lihat di sini ada detail yang belum semua orang nanyain. Jadi di sini di center lock-nya Ducati itu saya udah ganti conical-nya, saya ganti pakai CNC Racing aluminium billet ergal warna hitam. Tadinya kan pakai aluminium, kadang stainless biasa. Saya ganti jadi hitam. Lalu bautnya saya ganti jadi titanium. Nah, kadang di motor balap juga seperti itu. Kadang hal-hal detail seperti ini diganti darinya aluminium ataupun stainless diganti menjadi titanium. Selain dia kuat, dia juga ringan. Sekian gram. Worth it gak worth it maksud saya seperti ini. Kadang-kala kita harus main yang weight saving dari yang besar-besar dulu. Kalau udah mentok biasanya dari hal-hal kecil seperti ini. Dan emang cost buat hal-hal kecil yang ini itu yang tinggi. Ya, titanium juga banyak grade-nya. Jangan salah, sebutan titanium banyak. Tapi titanium grade itu beda-beda. Saya memilih baut titanium seperti ini, saya maunya warnanya titanium pure. Alias kayak chrome. Saya nggak terlalu suka yang warna-warni. Oke, terus juga ini pinnya pun saya ganti pakai CNC Racing. Kalau kalian biasa lihat yang locking ini kan biasanya bahannya steel, kawat steel. Nah, yang saya pakai adalah warnanya hitam dari CNC Racing. Small detail, but it's matter for me. Jadinya, ya kalau kalian lihat hub saya, indah kan? Rapi, bagus, tapi premium, gitu. Dari sisi kanan dulu deh, nggak apa-apa kita bahasnya ya. Yang seperti kalian lihat, body setnya udah saya ganti. Jadi, body standar saya simpan. Dan body saat ini yang saya gunakan adalah body dari AP Carbon Line Slovenia. Jadi, negara Slovenia ini emang terkenal dengan para manufacturer karbon. Cuma nggak semua, menurut saya nih. Saya udah beberapa brand karbon lah ya. Nggak semua, nggak semua bagus. Oke, gitu. Setiap brand punya keunggulan masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Udah gitu kali ya. Nah, untuk urusan body balap, kali ini saya pakai AP Carbon Line. Ini pun rekomendasi dari teman-teman waktu itu, tim balap WSBK. Saya nanya tentang fairing. Jadi, R1 kan dulu saya pakai merek lain. Saya tanya sama mereka, untuk saat ini kalian pakai body carbon apa? Karena saya lihat body carbon mereka sangat ringan, tapi konstruksinya kuat, materialnya kuat, dan ya kalau udah terkonstruk juga kuat gitu loh. Jadi kalau persendirian mungkin elemen partnya jadi lemah, tapi kalau sudah terkonstruk dia kuat gitu, kokoh. Nah, jadi dikasih tahu AP Carbon Line. Saya browsing, saya dapat kenalan sama Maya namanya, bos saya. Jadi kita pesan yang buat V4 2023. Alhasil ya ini bodinya meliputi front fender, front fairing, sayapnya pun saya nggak pakai sayap asli, saya pakai yang karbon dari mereka. Sebenarnya ini saya dapat opsi nih. Kalau mau kayak 2023 ya sayap kecil ini. Mau kayak Superleggera juga bisa. Fairing ini sama ininya beda, abis itu karbonnya bertingkat. Bisa. Mau yang seperti sebelum 2022, 2021 sebelum, yang agak lebih besar juga bisa. Tapi in the end saya tetap memilih sesuai dengan yang 2023 karena menurut saya wingletnya minimalis, cukup, dan fungsional. Karena saya nggak terlalu suka terlalu besar gitu. Lalu sini adalah mid fairing ya, samping. Ya, ini bahannya memang kalau kita sebutnya karbon 400 gram, twill 400 gram. Jadi kalau kalian sering dengar kan ada karbon 1x1 alias kita sebutnya plain, karbon 1x2, ada karbon 2x2 twill, dan juga ini adalah karbon 4x4 dan disebut sebagai karbon 400 gram. Jadi kotaknya besar-besar. Justru itu yang menurut saya menarik karena masih jarang dilihat kan karbon seperti ini. 400 gram, jadinya saya pakainya yang 400 gram supaya unik. Semua locking device-nya ini pakai quick fastener. Jadi kalau mau bongkar-bongkar cepat, ini semuanya quick fastener. Quick fastener itu seperti apa? Udah tau lah, kalian lah, nggak usah saya bahas lah.
biar cepet. Nah itu, terus ada sisi depan atas ini, lalu kondom tangki, di mana kondom tangkinya ini sedikit berubah karena kalian di sini, ini jadi stopper buat badan, terus ini juga ada pelukannya nih kalau buat meluk. Oke. Di sini juga sebenarnya penting, you know why? Karena kadang kalau lagi kalian leaning, pegang, ini tuh kalian punya lengan, itu tuh sambil ditempel ke sini nih, gitu. Terus juga single tail dari AP Carbon, terus rear hugger, ada lagi cover daripada swing arm, cover swing armnya karbon juga, ini satu set. Terus yang belly pan-nya besar. Belly pan-nya saya pilih yang blind, karena knalpot saya beda sendiri, baru saya cut the line supaya semua rapi. Yaitu, terakhir, karbonnya meliputi ini nih, monocoque structure buat depan. Yang megang Speedo tersebut, itu monocoque structure-nya, nah itu juga dari AP Carbon line. Kalian lihat di sendiri nih, di depan tampilannya, karena udah buta, nggak ada lampu, kesini aja, Mas Satrio. Buta, nggak ada lampu, jadi dua lubang lampu ini. Kalau tadi awalnya kan ada lampu, habis itu ada lubang angin. Kalau ini sekarang nggak ada lampu, jadi diperbesar, tapi nggak juga semuanya dibolongin. Kalian lihat tuh ya, nggak semata-mata semuanya digedein, tapi ada yang sini. Ini connecting, tuh. Jadi angin tanggapannya lebih besar, tapi begitu masuk, itu ada tunneling khusus supaya bisa air velocity-nya seragam dan juga lebih cepat, lebih terarah. Ada pentingnya buat nanti menjadi air pressure dengan airflow yang masuk ke airbox. Semuanya harus terukur aerodinamikanya. Jadi itu AP Carbon line. Fairing-nya sangat amat ringan. Kayaknya dulu pernah posting ya di Instagram ya, body fairing ininya. Terus saya angkat terbangin aja, kalian bisa lihat jatuhnya lambat. Karena seenteng itu. Jadi ya yang dikejar ada lightweight, tapi secara structure semua kuat. Gitu. Dan untuk bagian underbelly, alias bawah sini, kalian perlu tahu bahwa kalau racing fairing, di bawah sini, ini full tertutup rapat. Ini tuh di bawah tidak ada lubang sama sekali. Jadi kalau masuk air nih, ya udah masuk air dah, nggak bisa keluar. Tujuannya apa sih? Kenapa sih fairing bawah motor track itu blind, alias benar-benar tertutup? Karena untuk antisipasi kalau sampai terjadi apa-apa, oli terutamanya, coolant tercecer, masih bisa terkonten dengan fairing. Tujuan utama itu, karena kalau sampai oli, coolant masih gampang, oli tercecer di track, itu ngilanginnya tuh susah sekali dan sangat membahayakan buat rider lain. Jadi penting banget sebenarnya kalau buat track day, the proper one, kita harus pasang deck yang tertutup sebenarnya, gitu ya. Dah itu, fairingnya enteng, harganya berat. Ya, kalau penasaran kalian bisa japri saya untuk dapetin tahu price-nya, tapi saya nggak umumin lah, karena saya nggak mau segala sesuatu dinilai berdasarkan harganya mahal, kesannya langsung hebat. Menurut saya nggak begitu. Itu cara berpikir yang salah, jadi makanya kita jarang sekali membahas tentang harga. Ya, kalaupun kalian sampai segitu suka dan passionate-nya tentang dunianya, dan untuk mendapatkan barang yang pengerjaannya memang susah, teknologinya oke, ya keluar uang segitu banyak juga akan terbayar gitu. Maksudnya demi kepuasan batinnya itu pasti terbayar. Jadi ya nggak ada akan pernah salah sebenarnya. Oke, fairing. Lanjut ke tadi fairing. Ini kan tadi saya bilang subframe-nya depan beda ya, karbonnya. Saya pengen Anda lihat lebih dekat lagi. Jadi kan kalau kalian udah tahu nih, saya udah dari sebelumnya udah pakai subframe belakang aluminium dari DB Holders. Kenapa sih saya pakai ini? Satu, ini lightweight. Kedua,
sebenarnya adalah juga kalau di balap kita kan mau resiko damage ya. Damage risiko kalau sampai ada apa-apa, ini tuh lebih murah dan gampang dapetinnya. Itu yang merupakan suatu solusi juga. Makanya saya pakai subframe aluminium dari DB Holders ini. Dan sebenarnya subframe ini hanyalah holder untuk tail belakang. Kenapa? Karena seat daripada V4 itu sebenarnya duduk di bawah tangki. Tangki dia tuh memang dari sini nih, bukan dari depan. Tangkinya tuh sebenarnya sini, gini, terus ini tebal nih. Set. Nah, ini tangkinya. Ini tangki nih. Jadi struktur dari V4 itu, engine juga sebagai struktur. Dia punya frame di depan atas ini, tapi itu lebih mengawal kepada komstir. Terus tangki ini juga merupakan struktur karena kita duduknya di tangki gitu. Tadi lupa ngomong, frame-nya, chassis ya. Ini saya pakai cover dari Ilmberger. Nah, kalau yang ini finishnya satin, ini yang disebut plain 1x1. Wah, kenapa belang, Koben? Nah, jadi begini, khusus yang ini, saya memang sengaja bedain supaya nggak satu warna sama EP Carbon lain. Karena menurut saya kalau nanti gabung, terlalu monoton juga gitu. Dan juga, kan kalau lagi mode track day-nya banyak, saya pakai setting seperti ini. Tapi kalau lagi mode mau nggak ada track, saya akan langsung standarin bodinya dan lain-lain, mode untuk dalam kota, San Mori lah gitu. Nah itu, saya juga udah persiapkan untuk bodi-bodi plastik, ataupun kayak rangka ini, itu udah saya ganti dengan Ilmberger. Ilmberger udah nomor 1, the best carbon saat ini untuk motor. Dia punya kerjaan sih gila banget deh, rapihnya, teratur ya, finishnya, patternnya nggak ada yang mencong. Tuh dari situ ada Ducati 1. Dari merek Slovenia juga, fendernya lucu, dari depan sini kelihatan karbonnya gini gitu. Ya, bagi orang nggak masalah, bagi gua masalah, gatel gua liatnya. Nggak bisa, kalau Ilmberger itu total rapi. Kalau EP, nggak rapi. Kenapa? Karena dia emang manufacture buat balap. Tapi nggak rapi patternnya, tapi sebenarnya untuk bentuk dan cetakan itu gila sih. Thickness-nya bisa bener-bener rata. Bener moldingnya gue nggak kebayang dia pakainya kayak apa, gedenya dan gimana, itu yang wow sih. Oke, subframe belakang aluminium. Depannya sebenarnya gue bisa pilih untuk pakai subframe yang sama dari DB Holders untuk depan. Dia pakai aluminium. Cuma timbang-timbang aluminium bar atau AP Carbon line offering that monocoque super strong. Cara karbon ini itu sama halnya dengan rangka-rangka karbon mobil-mobil hypercar yang Anda tahu. Ya, supercar, hypercar yang rangka monocoque karbon, ya udah. Same, sama produksi, sama tabiatnya, semuanya gitu. Jadi super lightweight, tapi keras. Terus mulus. Ya gue pikir kalau kita duduk di atas kokpit, instead of liatin aluminium barnya di area kokpit, ngeliatin karbon sih lebih maknyus. Cuma harganya lagi. Memang semua terbentur sama seberapa dalam Anda mau rogoh kocek gitu. Karena prinsip hidup saya adalah YOLO, you only live once, and your quality of life defined by how you, ya gimana kita jalanin hidup kita, itu kualitas hidup kita. Jadi karena saya suka, jadi sudahlah, tabung-tabung pokoknya harus yang terbaik. Pakai rangka ini. Harganya, satu karbon itu 5 DB Holder, 1:5. Tapi ya sudahlah. Ingat puasan batin. Yeah. Oke, jadi itu rangkanya, subframe-nya. By far pemasangan daripada fairing juga semuanya nggak ada keluhan, saya cukup rapi, oke. Ada trimming here and there, tapi itu karena kaitannya sama komponen part lain yang kita sematkan. Beda. Jadi ya kayak gitu. Lanjut, tadi pengereman. Pengereman, tadi kan kita udah bahas sampai selang rem. Sekarang kalian lihat kokpit daripada V4 ini. Jadi V4R ini kita sebut sebagai V4RS ya, dimana saya suka V4R.
Dan saya juga suka teknologi V4S. Ini adalah V4 Base yang kita modif. Jadi kita ganti nama jadi V4 RS. Ini dia. Karena yang di sini kan enak nih, ya ngelihat ya. Dari sini karbon semua, sampai ke sini semua karbon, tuh gitu. Ini karbonnya juga rapi, lihat di belakangnya pun rapi. Karbon sisi belakangnya tuh, rapi. Sampai edgingnya pun rapi. Padahal body balap loh, gitu. Windscreen saya pakai WRS, warna silver, clear. Ini pakai WRS clear, windscreennya. Jadi dia cukup tall, tapi clear. Kenapa clear ya? Karena visibility dan juga buat kalau smoke itu memberatkan head gitu. Kalau saya suka clear karena kesannya jadi slim, lightweight. Ya tadi kita ke rem, cockpit, banyak nih. Di sini kalian bisa lihat yang saya gunakan adalah Master Rem Brembo GP. Ini adalah Brembo GP kita sebut ya, Master Rem, size 19x18, dimana Master Rem ini billet. Terus juga kalau handle-nya semua biasa aja. Yang spesial adalah feel-nya. Feel dari Master Rem ini itu tidaklah feel-nya lebih linear kalau ini. Terus sampai ke dalamnya pun tetap empuk, tangan pun nariknya lebih ringan. Supaya feeling pas lagi di brake sirkuit lebih konsisten, lebih enak, kita lebih bisa raba berapa percentage kita mau braking. Braking powernya kita bisa atur. Jadi memang saya harus akui untuk Master Rem ini adalah yang sangat oke. Nggak serta-merta saya pakai ini karena di balap pakai itu semua gitu. Nggak juga, tapi memang pada dasarnya ya feel-nya Master Rem ini yang paling saya suka gitu. Tabung rem saya pasti pakai tetap standar, aman. Cuma bracketnya sekarang pakai supaya rapi, kita pakai bracket tabung rem dari Project One. Ini adalah bracket tabung terbaru dari Project One, di mana bracketnya sistemnya seperti ini, jepit, dan ini batangan. Kalian bisa bending sesuka hati, posisinya seperti apa, bisa ditwist, bisa ditekuk, supaya saya taruh dalam sini, supaya aman dari belokan fairing dan lain-lain. Tapi clean deh, lihat deh dari belakang kokpit. Clean, rapih, gitu. Nah, terus di sini, kalian lihat saya grip pakai Pro Grip 717 warna hitam merah. Ada alasannya kenapa saya pakai ini, karena saya pengen ngikutin dari Superleggera dan V4R, di mana mereka juga pakai dari pabrik Pro Grip 717 warna merah. Udah kita ikat juga pakai sling baja supaya dia nggak mutar. Di sini lever guard kita pakai dari Lightech Italy original, karbon satin, ujungnya silver. Di sini kalian lihat housing daripada saya punya switch sebelah kanan, ini udah ganti pakai Jet Prime. Jadi Jet Prime dia punya satu switch di sini tetap housing standar, abis itu switchnya ngikut ke Master Rem, atau satu lagi Jet Prime yang switchnya semua digabung sama housing daripada throttle actuator. Karena ini elektronik, tidak ada kabel, ini ada throttle actuator. Housingnya diganti pakai Jet Prime, bahannya aluminium billet, dan switchnya semua lengkap tersedia. Jadi ini tetap switch button, on off, ini starter button, dan ini yang buat launch control, DPL. Rem lanjut ke segitiga. Segitiganya gue pakai Motocourse. Nah ini sebenarnya agak lari-lari dikit daripada konsep racing, ya kan? Konsep racing kan mestinya pakai billet yang plain, billet yang simple gitu ya. Gue udah kemarin beli merek lain yang simple. Tapi akhirnya gue nggak bisa, gue jatuh tergoda sama barang produknya dari Motocourse Italy. Karena dia desainnya oke. Kalian lihat sendiri, segitiganya, triple clampnya. Ini buatan Motocourse. Bahannya luar biasa, seri 7. Habis itu finishnya, mengkilapnya, cuttingan CNC-nya, rapihnya, ini yang oh my god. Jadi ya, sorry deh kalau walaupun motor ini dibuild kayak buat track weapon yang notabene berantakan atau plain, untuk urusan ini gue pakai yang sophisticated, segitiga dari Motocourse. Harganya memang juga ini premium banget, tapi ya gimana ini kalau orang yang ngerti juga untuk bikinnya, ini juga takes time,
harus slow juga makannya, feedingnya harus dikit pelan, dan finishnya memang luar biasa. Jadi ya keren, motocross. Kalian lihat sini, steering damper juga saya udah ganti. Jadi ini steering dampernya saya pakai dari steering damper Bitubo. Mana ini Bitubonya yang stroke-nya 8 cm. Karena emang kita perlu untuk di V4 stroke-nya 75 sampai 8 cm. 75 sampai 80 mili gitu ya. Gerakan stroke-nya. Ini adjustable. Standarnya sudah ada, tapi non adjustable. For me, saya butuh yang lebih, apalagi yang lebih berat gitu. Apalagi kalau buat pakai di track. Stability, steering depan, sehingga bahu saya nggak terlalu megang ini lebih rileks. Lanjut ke sebelah kiri. Di kiri, ya tabung remnya juga masih pakai yang smoke standar, cuma bracketnya pakai Project One, rapi, slim, kecil, unyu, rapi, clean. Habis itu master rem couplingnya, master pump coupling pakai Brembo billet red logo ya, pakai Brembo juga, dan housing kit dari Jet Prime, switch sebelah kiri. Nah ini ada satu yang saya harus share ke kalian. Kalian tahu bahwa switch kiri daripada Panigale V4 bawaan itu cukup complicated, tombolnya banyak dan fungsinya banyak, sehingga ketika Anda mengganti dengan switch kit racing seperti ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah saya bisa menggunakan fitur-fitur bawaan SU standar dengan baik? Oke, karena motor ini saya tetap pakai SU standar dan juga bukan SU balap ya, sehingga saya juga harus pakai switch kit yang masih mumpuni untuk accommodate. Jet Prime Italy itu bikin ada dua versi, switch kit untuk racing dan switch kit untuk street use. Switch kit yang saya pakai adalah yang street use. Tujuannya supaya matching sama SU standar dan semua tombol yang emang diperlukan semuanya tetap ada. Walaupun kalian lihat tombolnya cuma segini, di belakang cuma ada 3. Nah ini, ada tombol di belakang yang untuk menu A or menu B. Jadi 5 tombol di depan punya 2 fungsi. Total saya punya 10 bagian depan, dan belakang ada 2. Jadi total 24 gitu. Jadi ya, dan Jet Prime ini emang udah penyedia barang untuk kompetisi, juga dia banyak banget dipakai, di rebranding oleh brand-brand lain, tapi created by Jet Prime. Emang udah, saya suka ketemu sama orangnya, dan orangnya baik, rendah hati, dan barangnya emang bagus banget. Jadi inilah grip bar end kiri standar, karena saya pakai hanya lever guard sebelah kanan. Oke, inilah kokpit ya. Terus di speedonya sebenarnya ada satu PR lagi. Speedonya kalau kalian lihat ini masih standar, jadi saya nggak pakai ganti speedo lain. Kenapa? Karena kita masih SU standar, jadi memang pakai mesti dash standar. Dan PR saya yang masih saya tunggu adalah housing kit daripada dashboard. Beberapa manufacturer udah bikin housing kit untuk dashboard karena tujuannya in case kalau crash, itu dashboard itu di motor digital seperti ini itu pengaruh. Tanpa itu motor nggak nyala, nggak bisa. Itu salah satu bagian daripada otak. Jadi biasanya di housing pakai aluminium billet yang udah di CNC gitu, ada covernya tutup gitu. Jadi ini belum datang, jadi masih telanjang. Cuma yang screennya udah saya proteksi pakai Speedo Angel. Ya, produk baru dari One-Tree. Lucunya pakai Speedo Angel ini, kalau dinyalain itu semuanya sinar dari dalam itu lebih vibran. Lebih vibran, sinarnya lebih nyata. Habis itu dia juga hydrophob, sehingga air tuh ada daun talas gitu loh. Ngelindungin juga kalau misalnya ada ciprat-ciprat minyak rem, itu kan paling bete ya kalau screen nanti rusak gitu. Ini juga nih, ya kan? Lihat ya, tombol nyalainnya saya udah nggak pakai kunci lagi. Ini udah pakai Jet Prime kill switch, one single touch to turn on and turn off. Yes, motor ini tentunya harus dijaga dengan baik, jangan pakai di jalan raya ditinggal di Indomaret, nggak ada kunci, ya nggak ada tanda samping juga gitu. Jadi ya
memudahkan aja. Dan tanggung di kokpit kalian udah lihat nih. Built by Passion, One Tree Motorshop, nomor 001. Ini jadi, ini 001, tapi ya kalau kita ada project yang customer punya pun, yang kita kurasi, ini layak menjadi suatu project yang kita portfolio ya, gitu. Itu soon akan jadi project nomor 002. Nah ini 001-nya gitu. Jadi batch di sini, tutup tangki pakai Light-Tech Quick Lock fuel cap. Jadi emang dia nggak pakai kunci. Desain terbaru dari Light-Tech. Ini tidak ada kunci, jadi makanya memang namanya Quick Lock. Nah ini kepala shock daripada di V4 RS gua. Ini pakai front fork standar saya pensiunkan dan saya pakai fork kit RRH dari Bitubo Italia. Ini adalah fork superbike yang dibikin oleh mereka, yang disuplai ke tim-tim balap SBK, baik lokal, regional, dan juga internasional. Ya, kalian lihat, itu tadi kan atasnya, ya kan? Ya, lihat deh, forknya ya utuh gitu loh, sampai bawah. Bitubo, black, red, ininya warnanya kayak dark smoke gitu ya. Terus ininya merah, nah gitu. Fork kit dari Bitubo, dia ya kodenya RRH, cuma ada beberapa spek. Speknya kalian tentuin sendiri, misal kalipernya mau pakai 100 mili atau 108. Itu kalian nanti bisa pilih. Kemudian disc brake yang Anda gunakan di motor itu size 320 atau 330. Dah. Jadi panjang 75, terus disc brake-nya pilih 320 atau 320, atau kalipernya mau 100 atau 180. Itu doang pilihan dari mereka. Dan ini adalah sebenarnya fork kit Bitubo ready to use, housingnya, dan juga seal-nya sama ininya. Tapi jeroan cartridge dalamnya ini adalah sama dengan cartridge kit EBH daripada Bitubo dengan gas pressurized. Sayangnya udah malam, jam 10:30 malam, saya nggak bisa ambil cartridge kit Bitubo di dalam. Itu kita mesti show ke kalian cartridge kit dari Bitubo kode series EBH, di mana dia punya inner shaft itu warnanya hitam dan very elastic, bisa di bend. Oke, nanti saya jelaskin kenapa bisa di bend. Terus ada cartridge-nya, ada tabung di dalam bawah yang the gas pressurized. Valving-nya sungguh indah. Iya, adalah itu. Saya gimana ya cara demonstrate-nya? Tapi cartridge kit EBH ini itu kata kuncinya silky, very smooth, dan dia memang dibuat untuk kompetisi di mana? Anda tahu nggak? Ini saya jelasin sama Davis, dia punya technical advisor Bitubo. Saat Anda melakukan hard braking, actually, your fork will be bent a bit. Fork Anda akan membengkok sedikit karena tekanan pengereman bobot gitu. Jadi gitu. Dan ketika bend over, kalau shock Anda benar-benar kaku, saat as shaftnya itu belok, dia nggak mau bergerak, dia akan lebih keset gitu. Tapi kalau jeroan dalamnya juga fleksi, even though dia bend, dia tetap bisa masuk keluarnya dengan very smooth dan licin. Terus juga seal-sealnya itu benar-benar low friction design and juga low friction material. Jadinya shock ini itu gerakannya benar-benar halus, lembut, hampir tidak ada hambatan. Dan presisi level kayak beginian itu sangat berpengaruh terhadap tuningan dan juga ketika Anda pakai. Jadinya motor tuh lebih ngambang di atas awan. Nah, ngambang di atas awan. Gerakannya benar-benar bisa lebih absorb any single small movement, gitulah, gitu. Jadi ya memang kita sekarang ini jadi Bitubo Indonesia. Tapi kalian perlu tahu, sebelum saya mau Bitubo Indonesia, saya harus kurasi dulu, saya harus verifikasi dulu. Kalau barangnya gini, baru saya akan mau. Karena kenapa?
Saya punya tanggung jawab sebagai One Tree Motor Shop ketika punya barang, saya kasih tahu ke kalian, ada nama reputasi besar yang saya lagi pertanggungjawabkan. Jadi kalau barang ini bagus, saya ngomong kalian enak bagus. Tapi kalau barang ini jelek, saya harus ngomong bagus supaya laku. Janganlah. Kalau barangnya bagus, saya bilang bagus, saya berani ngomong. Dan ini kenapa saya suka B2Bo. Ternyata barangnya bagus. Dan saya beruntung mereka itu interaktif. Mau ngobrol, mau bahas, mau improve, mau develop. Itu yang saya cari sebenarnya. Partnership dengan supplier sehingga sama-sama enak, sama-sama grow, sama-sama bertumbuh. Kan top gitu kan? Iya kan? Hi Georgia, I love B2Bo. Yeah. Ya, oke. Steering damper B2Bo, fog kit B2Bo, RRH. Harga kalian bisa search saja, B2Bo, fog kit, RRH, itulah harganya. Tapi emang teknologinya luar biasa. Nggak harus kalian ganti fog kit seperti ini sebenarnya. Dia kan bikin ya, cartridge ada dua, JBH, EBH. JBH itu yang lebih simple, straight use, ya nggak terlalu demanding gitu. Tapi juga udah really good. Harganya cartridge kit cuma 12,5 juta apa 13 tuh. Habis itu ada yang EBH kayak ini. Cartridge kit ya itu ya range-nya 34 sampai 40 juta tergantung motornya. Cuma man, it's so good. One Tree akan segera masukin cartridge kit. Kodenya memang JBH. Tapi sebenarnya jeroan dan tutup covernya semua EBH. Untuk Kawasaki ZX25RR, ZX4RR. Dan ini adalah limited run production. Karena mereka produksi untuk dipakai buat di balap, habis itu mereka bilang mereka mau stop. Langsung saya borong, ya adalah sekian quantity, coming soon ke Indo, kalian bisa dapetin front cartridge buat ZX25, ZX4. Bedanya apa? Bedanya adalah resetnya dalam, buat absorbnya luar biasa, terutama mereka mau pakai nanti buat di balapan di sana gitu. Jadi ya nantilah nyusul. Karena kemarin ada R25, bro siapa gue lupa, MT25, upside down, belakangnya pakai RPM shock, terus enak depannya nggak ketolong, jadinya nggak imbang. Kita kalahin RPM-nya. Habis itu dia gatel, dia pengen RPM-nya optimal, depannya juga harus di-upgrade. Dia pakai cartridge kit JBH dari B2Bo. Wih, itu upside down langsung berubah, casingnya doang sama, feel-nya, cara dia damp compression dan juga nge-rebound. Gila. Puas orangnya. Parah. Oke, jangan kemana-mana. Lama nih bahas ini. Oke, tadi udah inverter, exhaust. Exhaust di motor ini, saya tetap setia pakai Aero exhaust, titanium 711 62 PK, dimana ini adalah knalpot buat V4. Jadi aslinya Aero itu hanya bikin slip-on kit, half system. I cannot say slip-on kit, half system buat V4. Sebelumnya saya pakai half system dari V4, buat V4. Habis itu karena ini project yang cukup apa ya sebutnya, nggak boleh setengah-setengah, saya maunya full system. Karena Aero belum bikin full system, akhirnya ya jujur saya pakai exhaust dari Van Diemen Australia, berbahan titanium, full system. Van Diemen juga merupakan suatu manufacturer exhaust dari Australia yang menurut saya dia pakai grade titaniumnya bagus, dia juga craftsmanship-nya cukup bagus. Jadi saya pakai full systemnya, pure titanium, full system, tapi di bagian silencer saya nggak pakai Van Diemen, tapi saya combine dengan Aero exhaust. Jadinya seperti ini, ya memang ada cut, welding, tambah pipe, titanium, dan lain-lain. Thank you nih buat R9 Racing, Francisco Mariogani, teman kita, yang udah mau bantuin saya untuk mengkoneksikan dan merubah segalanya. Jadi ini thank you juga buat Bro Lasijan. Ini robah 2 kali demi saya mau dapetin posisi silencer yang pas. Menurut saya ini silencer udah pas, jadi heads up seperti ini, di dekat ban, rapi, slim, kaki juga oke, aman, nah juga rapi gitu. Yang sini sebelah kiri, kanan, yang situ sebelah kiri, habis ini kita lihat. Nah ini kita lihat deh sebelah kiri. Ini kiri gue juga lebih suka gitu. Yang kirinya
Jadi keluar 2, yang kirinya tuh gile ya. Asik banget gak sih? Body full tuh, just keluar silencer titaniumnya Aero. Wih, rapi ya. Nah, baru saja tadi siang, jadi Italia kan baru selesai summer holiday. Mereka baru tuh reply email, kirim-kirim ke saya. Mauro dan juga Adele email saya mengenai project motor ini. Soalnya kemarin ini saya fotoin Mauro and Adele. Ini karena lu nggak bikin full system, sorry ya, terpaksa gue harus ngambil dari full system dari yang lain, gue harus cannibalism, terus habis itu gue pakai Aero di sini, karena gue suka Aero gitu ya. Tapi sayang lu nggak bikin full system. Mereka langsung jawab, coba lu kemarin gimanain, kayak apa? Kita coba deh, kita akan develop full system buat V4. Kan enak begini kan? Suppliernya enak, fleksibel, terus juga mau disenggol, mau dikritik, abis itu langsung mereka tanggulangi, mereka go further. Kalau memang Indonesia butuh V4, knalpot V4 Aero full system, why not? Aero bikin. Yeah. Jadi kabar bahagia buat kalian, Aero full system V4 coming soon. Asik gak? Ya. Gitu. Jadi ya gini. Kalau kalian ada ide, pengennya modelnya nggak begini, mau yang gimana-gimana, coba kasih tahu. Nanti biar kita bisa kasih suggestion ke Aero Italia. Ya, itulah exhaust systemnya seperti itu. Jadi di bagian mesin, saya nggak rubah banyak. Karena tenaga motor ini sudah sangat luar biasa. Saya butuh waktu. Karena kita juga jarang-jarang track day, kita butuh waktu untuk bisa taming this beast. Basically, motor ini sangat pintar, motor ini sangat powerful, motor ini sangat balance. Motor ini untuk saya superbike yang paling luar biasa saat ini. Jadi untuk power pun juga menurut saya ini sangat cukup. Knalpot full system, lalu filter udara pakai spring filter P08. Yang hanya saya rubah hanya di dalam sini ada jalur emisi, gas buang emisi, itu udah saya canceler. Ada alat khusus dari Jet Prime untuk menutup semua lubang, melepas, dan juga canceler supaya nggak error. Terus juga saya pakai Jet Prime juga untuk melepas standar samping. Jadi standar samping, habis itu socket switch-nya kepasangin canceler. Habis itu ya itu. Engine nggak banyak. Habis ini mungkin saya akan pasangin. Saya masih bingung antara saya mau pakai remap tuning dari Terminioni T800, dia ada bikin, atau saya pakai mungkin piggyback lain. Tapi ya saya masih review yang mana. Yang penting saya pengen bahwa setelah saya pakai full system, air filter, saya pengen menyeimbangkan komposisi dari combustionnya mesin ini. Nah, perusahaan mesin ada radiatornya. Jiwanya di sini nih, motor terlihat superbike, motor terlihat racing bike. Radiatornya saya pakai H2O Racing Radiator khusus V4. Ini adalah completely one-to-one radiator kit yang dipakai oleh tim-tim balap yang semua pakai V4. Talio bikin, saya tahu. Cuma saya suka sama H2O ini. Kenapa? H2O bagian atas radiator lebih besar, lebih tebal. Core-nya pun berbeda. Bawahnya oil cooler juga lebih besar dengan core yang berbeda. Habis itu, nggak cukup sampai situ. Dia memperbesar luas daripada radiator sampai ke sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kalau kalian lihat, ini udah nggak pakai inner. Ini sisi kanan dan sisi kiri itu ada perluasan radiator. Ya, H2O Performance ini emang supplier lah. Supplier untuk kompetisi, radiator high-end, include pipa-pipanya khusus, sama juga punya hose kit ya. Ya ini jiwanya lah, jiwa utama. Kalau bangun motor, kalau arahnya ke arah sport bike, ya radiator kit, big radiator seperti ini ya kudu lah ya. Tapi ya saya juga puas karena ini kan sekarang tanpa fan. Cooling sistemnya cukup mengagumkan. Tapi ya saya belum pakai di track, kita belum bisa lihat measurement seperti apa. Cuma ya
Ini emang luar biasa. Kita pakai radiator H2O, makanya ini pipanya nih sebagian udah dikasih sama dia, ada hose connectingnya pakai warna biru dan lain. Cuma ya di sisi situ nanti reservoirnya kita customize pakai tabung dari HRC. Nah ini Fajar yang ngelakuin nih, tabung HRC, ya kan, dikasih bracket custom, rapi, hose kitnya gitu. Nah ini murni si Fajar nih. Emang saya bangga nih sama teknisi-teknisi One Tree. Makin kesini makin nyahut, knowledge-nya makin ada, makin rapih, makin tidy. Wih, top. Ya, itu. Terus ini, oke, ya, mulai kemana-mana. Oh, engine dulu deh. Ini. Motor ini sudah saya convert pakai dry clutch by Ducati Performance yang dibikin oleh STM Italy. Dry clutch by STM Italy, tapi Anda hanya bisa beli melalui Ducati. Karena kalau beli langsung lewat STM, ini tidak disediakan karena sudah diikat oleh Ducati. Ini pakai cover karbonnya pun saat ini pakai Ducati Performance, cuma saya lagi customize sendiri, saya maunya yang modelnya kayak STM. Ya, nanti deh. Lagi didesain oleh Bro Fahmi, dibikin desainnya, habis itu nanti dicetak CNC, nanti akan nih warna merah. Saat ini masih yang pakai karbon gini. Nah, dry clutch STM di V4 itu kalian hanya dapatkan di Ducati V4R dan juga V4 SP dan juga Superleggera. Kenapa? Karena 3 motor itu adalah line up terbaik, high spec-nya daripada Ducati V4. Nah, apa sih? Kenapa sih harus dry clutch? Kan berisik gitu. Kalau masalah berisik atau nggak berisik, kalian dapat cover tuh ada 2. Satu cover yang karbon terbuka half seperti ini, satu lagi cover cover yang tertutup, jadi kayak original. Anda nggak akan bisa dengar suaranya. Kalau saya lebih pilih dibuka, karena bagi saya suara dry clutch ya itu seni, gitu. Jadi tapi pilihan masing-masing. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih harus ganti dry clutch? Mau ikut-ikut Superleggera V4R dan V4 SP doang? Atau ini punya kemampuan khusus? Let me tell you. Dry clutch, no. Clutch by STM punya kemampuan lebih. Kemampuannya khusus dan kemampuannya lebih daripada stoknya. Jadi alasan Anda ganti dry clutch di V4 bukan karena mau gaya, karena mau suara. Bahkan Anda dapatkan satu lagi. Dia punya karakter sleeper clutch itu way more sophisticated. Sleeper clutch-nya luar biasa. Kalau kita bilangnya gimana ya di mobil ya? Di mobil itu ada LSD, Limited Slip Differential. Ada torque controller. Nah, di motor, di sini, di clutch. Dan STM punya construction clutch. Itu yang the best, luar biasa. Awalnya saya dulu begini karena dulu cobain 2019-2020 V4 S. Saya nggak suka, jerky, nggak enak. Ya memang motornya beda ya. V4 itu dari tahun ke tahun itu selalu beda. 19, 20, 21, 22, 23 itu beda. 22, 23 aja yang itu very close, feel-nya sama. Tapi sebelum 2022, V4 yang sama itu feel-nya beda jauh. Mesin, ECU modul untuk braking, ECU untuk mesin, untuk accelerate, clutch, itu semua total beda. Nah, jadi yang kalau gue boleh rekomen 2022 ke atas Ducati semuanya top. Nah balik lagi 2020, 2021 cobain V4S, iya nggak enak. Cobain V4R, gue langsung jatuh cinta. Ternyata dulu kan pikirnya V4R karena mesinnya 1000 cc, rasionya beda, terus juga lentingan RPM-nya beda, mungkin derajat cam-nya beda atau yang lain. Pokoknya V4R menurut gue enak banget. Termasuk juga pas lagi buka dan tutup. Ternyata itu semua salah satunya perannya dari sini. Jadi waktu pakai V4 base, pakai clutch standar, enak, bener enak. Cuma saya penasaran dengan dry clutch. Jadi saya beli, pokoknya dry clutch by STM, karena saya pokoknya kayak maunya V4 dan Superleggera. Saya dapat bonus. Ternyata dengan dry clutch, buka gas, mau dihentak, mau di main open,
mau gimana pun itu feel dorongannya lebih kayak gimana ya, smooth gitu, langsung gigit tapi full gitu. Terus saat lagi kayak mau nikung kan kita engine brake gitu ya, teng turun gigi, teng. Itu juga gila men, ini sih luar biasa. Jadi saya sangat rekomendasi teman-teman nih, makanya dari kemarin coba kalau bisa ada budget, lu boleh banget ambil dry clutch buat V4 karena selainnya suaranya kalau lu suka dry clutch ya, eksotiknya, khas Ducati, juga yang lo dapetin adalah itu feel saat accelerate, decelerate, dipakai di track ataupun kalau lo lagi ya di jalan gitu, you can feel the different, you definitely can feel the different, and it's so good gitu lah ya. Ini clutch, therefore nih makanya sekarang menjelaskan juga kenapa waktu kita di SBK ada doh, kita lihat di YouTube ya, almost all the team there, Kawasaki, MV Agusta, Ducati, semua jeroan housing koplingnya pakai STM clutch. Tahun 2023 ini ya? Tahun ini SBK, kita ke sono, kita lihat semuanya, beneran semua STM. Jadi ya udah STM, coming soon di One Tree Motor Shop. Ya, ini. Nah, itu untuk urusan mesin, urusan rem tadi ada tambahan untuk yang rem belakang. Saya ganti juga nih master remnya, pakai master rem yang cukup langka, master rem billet, dimana ini adalah yang angle 45 derajat sehingga tabungnya udah integrated, habis itu tutupnya rata. Nah ini adalah billet master rem untuk belakang, kita sematkan di sini. Footstep saya ganti pakai Lightech karena ya saya tingginya 180, jadi geometri footstep standar bagi saya nggak dapet feel ya. Kayak berasa kurang naik dan ya kurang pas. Alhasil saya ganti footstepnya pakai Lightech. Ini adalah yang Type R version, heel plate carbon, titanium device, terus ininya black red gitu ya. Nah ini foldable. Meskipun saya nanti kalau buat track day, saya akan hindari untuk pakai foldable dan ini akan saya ganti dengan yang fix. Tujuannya apa? In case amit-amit lah. Tapi saya butuh ini buat penjaga sepatu saya. Ini akan nanti ngebantu untuk jaga kaki saya yang ada di bawah sini gitu. Jadi saya menghindari foldable. Itu footstep saya ganti. Cuma memang stang saya masih menggunakan standar. Jadi memang rencananya begitu. Kita pengen bawa track ini, motor ini sekali track karena saya perlu setup suspensi dan juga untuk geometri footstep udah pasti akan kita udah setup. Setang. Nah ini. Sementara saya pakai stang standar dengan posisi standar. Nanti kalau memang dirasa kurang enak, baru saya ganti stang. Jadi based on the needs untuk penggantiannya. Nah, sekarang tadi udah ngomongin suspensi depan, sekarang kita ngomongin suspensi belakang yang ada di sebelah kiri. Tapi tar, lu sambil rotasi lihat. Liatin buntutnya V4 ini. Ini kan pakai tail karbon monocoque dari AP Carbon Line ya. Waduh, seksi banget memang. V4 itu gila. Terus, blackout. Nah, ini ada fitur ini nih. Lu harus lihat nih. Gua pasangin lampu dari Kellerman Germany yang kecil banget, setengahnya jari kelingking gua di tengah sini. Sinarnya cuma terang sekali. Ini ceritanya kayak di balap endurance, lampu brake, bukan brake sih, lampu warning light, detail gitu, ya pakein, lucu-lucuan lah, lucu-lucuan gitu. Nah itu dipasangin situ, ini karbon juga semua rapi, deh. Sekarang kita lihat dari sisi kiri, suspensi belakang kita pakein B-Turbo juga. Ini adalah B-Turbo suspensi belakang yang top of the line-nya dari B-Turbo. Tipenya adalah B-Turbo XXZ. Jadi sebutnya XXZ, di mana shock ini panjangnya adjustable, warnanya black red. Ini ada tabung secondary, tabungnya juga, di mana ini isinya adalah nitrogen. Terus juga di sini kalian lihat ada adjuster yang ini.
ini adalah quick adjuster untuk preload spring. Nah, ini buat setting preload, karena preloadnya model hidrolik. Jadi kalau kalian lihat nih di sini, kalau lihat di sini, nah ini adalah setelan preload. Preloadnya adjustable daripada sini, jadi ngetel springnya gampang. Lalu di sini ada tombol untuk mengatur segalanya. Nah, ini adalah Bitubo XXZ. Di sini kalian lihat yang biru ini adalah rebound, yang kuning adalah compression. Rebound, dia reboundnya low speed yang dalam, dan juga yang biru ini high speed. Jadi rebound itu gerakan balik ke atas. Kalau gerakannya pelan, jadi disebutnya low speed rebound damping. Kalau dia gerakannya untuk ketarik jauh cepat, itu high speed rebound damping. Yang kuning ini adalah untuk tombol setup compression. Low speed yang di tengah, high speed yang di luar. Jadinya shock belakang XXZ belakang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-way adjustable. Panjang daripada shock untuk berpengaruh geometri, preload, low speed, high speed rebound, low speed, high speed compression. Sehingga ya kita akan setup suspensinya di workshop, tapi untuk dapetin feel yang benar-benar rapi, saya harus explore di track. Jadi ya coming soon, kita bawa motor ini ke track untuk dapetin tune yang pas. Supaya bawanya pede, ringan, enak, terus juga kelihatan dari nanti makan bannya itu berbeda. Jadi ya suspensi depan belakang ini pakai top of the line-nya dari Bitubo, suspension Italy. Seat saya masih pakai standarnya, karena rata-rata jok daripada jok balap itu salah satu suppliernya adalah race seat. Itu rata-rata dia lebih tinggi 5 mili. Nah, saya masih mau explore. Kenapa sih? Saya tuh bingung. Kenapa sih racing seatnya mereka itu lebih tinggi 5 mili? Apa yang dikejar gitu? Ya, itu saya belum tahu dapat ya. Cuma sementara pakai standar, supaya saya nanti bisa pilih. Di sana ada pilihan kan beberapa. Ada yang emboss, ada yang biasa. Bawahnya carbon fiber, habis itu ada juga yang neoprene street use yang tinggi standar. Makanya saya mau pakai dulu, baru nanti lihat kira-kira yang mana pengen ganti joknya juga pakai race seat ya. Oke, ini mesin belakangnya V4. Kalau standarnya kan sekarang, kalau standar tuh biasa ada cover plastik, biasa diganti pakai cover karbon. Nah kalau lagi pakai subframe itu nggak bisa pasang covernya. Jadinya telanjang, terlihat telanjang banget tuh. Ini engine belakangnya. Kalian lihat di sini. Nah, ini ada device khusus tuh. Holder daripada shock belakang ini pakai motocross juga. Produk yang sama seperti halnya dengan segitiga triple clamp atas. Ini dia punya juga ini nih. Orang nggak terlalu kelihatan, tapi saya suka gitu karena nanti bandingin sama yang standar, kalau ngeliatin dari samping sini nih, dia di sini deh, di samping. Ini semua terlihat, kelihatan banget, ya kan? Dan dengan parts dari motocross ini, gokil sih. Ini kayak high end lah, keren lah. Ada satu lagi, mounting mesin depan. Mounting mesin depannya yang standarnya juga aluminium casting, saya ganti pakai produk dari motocross. Biletnya, shiny-nya, bentuknya juga asik, ya kan? Compare standar sih ini, waduh, jauh, keren. Dah, satu hal lagi, di area final gear. Jadi untuk saat ini, rasio final gear, saya tetap menggunakan standar. Untuk V4S, dia standarnya adalah di 41 tooth yang belakang. Jadi 41 tooth, kita pakai sprocket dari Sita Sprocket, ini logonya. Logo Sita Sprocket, dan warnanya ini kayak bronze tapi bukan bronze. Ini disebut sebagai hard anodized dari Sita Sprocket, hard oxide. Ini adalah aluminium ergal. Aluminium ergal tuh aluminium yang super keras aluminium ergal yang dipakai di Lightech juga, produk-produk Lightech. Ini dipakai di gear, ergal aluminium, super hard, dan di finish dengan hard anodizing. Jadi warnanya seperti ini.
41T, saya tetap pakai size standar. Cuma bawaan V4 dan V4S itu size 525, lebih lebar. Karena kita mau pakai track, saya lebih pilih semakin ringan lebih baik, semakin low surface area buat friction semakin dikit, dan juga semakin lightweight. Makanya saya convert, depan belakang gearnya saya ganti dari Sita Sprocket. Ini gear depannya juga saya ganti. Jadi ini sekarang 520, tapi tooth-nya tetap kayak standar. Saya ingat saya 16. Correct me if I'm wrong. Jadi Sita Sprocket depan saya ganti, tapi size 520. Rantainya juga mengikuti. Ini pakai EK Chain SRX2 520 Gold. Rantai dengan friction yang sangat rendah, low friction chain, dan juga warnanya gold racing. Gear belakang pakai Sita Sprocket 520/41, jadi saya tipis kecilin. Nah ini hub flange-nya pakai dari CNC Racing warna hitam. Habis itu baut-baut daripada sprocket ini saya ganti titanium dari CNC Racing, dan juga ini baut center lock-nya juga saya ganti CNC Racing titanium dengan pin warna hitam. Hal-hal kecil tapi menyenangkan. Ada sebenarnya yang saya lagi masih gatel. Di balik sana, itu kan tadi lihat kaliper udah diganti. Tapi holder dari kaliper itu masih aluminium cast bawaan dari Ducati. Saya, karena nanti workload-nya kalau lagi simple, saya mau minta Bro Fahmi dari One Tree Motoshop untuk drawing ulang, dan saya akan bikin dari billet aluminium yang finishnya silver anodized shiny. Kayak, ya clean, kayaknya klimis gitu, rapih gitu, kayak oke gitu. Bagian clutch, selang remnya, selang clutchnya juga saya ganti, jadi pakai Hell Brake Line. Jadi Hell Brake Line itu nggak cuma buat rem, selang hidrolik buat clutch itu juga kalian bisa ganti pakai Hell. Dan kami One Tree Motoshop adalah salah satu Indonesian dealer for Hell Performance di Indonesia, baik buat motor maupun mobil. Kita available ya, all original parts. So, yeah, this is it. Panigale V4R-nya One Tree Motoshop. Jadi ya, tentunya ini memang saya pengen pakai buat di Mandalika. Dan masih nunggu waktu kapan jadwalnya bisa ke sana. Dan tanggalnya cocok. Saya pengen bawa ini, saya pengen rasain, saya pengen retune, saya pengen optimalin lagi. Karena there always room for improvement. Ya, pengen improve aja terus. Ada beberapa PR juga, seperti kalian udah tahu, jadi velgnya sekarang BST, betul emang, tapi saya emang udah prepare juga OZ Silver, seat saya rencana nanti coming soon, setang tergantung nanti dari di bawahnya gimana. Habis itu apalagi ya yang pengen, ini cover daripada dry clutch, saya pengen customize sendiri bentuknya, saya lagi desain bersama Fahmi. Bentuknya pengen ganti, sebenarnya ada tapi lagi considered. Saya pengen ganti disc brake depan belakang, ganti pakai yang ada produk dari Slovenia, carbon disc brake depan belakang khusus Panigale, tapi dia thicknessnya bukan kayak Brembo yang balap itu yang 8 mili. Ini thicknessnya tetap kayak standar 5,5 mili. Kalipernya tetap nggak apa-apa pakai ini, tapi kampasnya nanti ada khusus dikasih sama dia. Itu kan bisa jauh lebih ringan gitu ya. Jadi pengen aja kejar kayaknya full carbon konsep gitu ya. Pengen, tapi ya we'll see lah. Jadi ya kita ajak muter ya. Motor ini emang gue suka banget karena dari sisi depan ganteng, dari sisi samping kalian lihat lekukan samping dan lain-lain, tail, dan satu lagi. Yang saya belum bahas adalah grafis. Karena body partnya karbon, saya emang udah dari awal pengen expose karbonnya, tapi saya nggak mau karbonnya mentah begitu aja. Jadi kita konsepin grafis untuk motor ini. Nah grafis ini didapat dari, idenya didapat dari, kalau kalian buka Arai Helmet SRC Ducati Superleggera Ducati Course. Nah itu kalian bisa lihat
helm khusus Ducati Superleggera RS-RC. Itu grafisnya keren menurut saya. Dan pas ngeliat itu saya langsung, wah pengen ya, ini kayaknya bagus kita sematkan di sini. Terus dipadu lagi dengan kita kebetulan ada jadi Ducati Superleggera untuk lining platformnya. Hasil ya kalian bisa lihat di sini, yang belakang ini mirip sama yang dilakukan di Ducati Superleggera, cumanya bedanya ini kita double layer, tulisan Ducatinya mirip dan sama lah kayak yang di Ducati Superleggera. Terus ada garis putih di atas, garis putih di bawah, shape-nya juga pakai bahasa desain mereka. Dan ini desain kotak-kotak ini adalah mengikuti desain daripada helm Arai Ducati Superleggera. Walaupun bagi kalian mungkin mata kalian ngelihat ini udah oke. Saya sebenarnya masih gatel. Kenapa? Saat saya mencerna garis desain kotak-kotak di Arai Ducati Superleggera, itu ada bahasanya semuanya quad shape, trapesium, tapi saat tumpukan dia berubah warna. Sedangkan yang ini lebih ke arah abstrak. Memang ini pun bagus, cuma saya agak gatel karena kayak desain yang itu berbeda sama desain yang udah diceplok. Walaupun desain yang udah diceplok sekarang menurut saya bagus. Jadi kita sengaja nggak full, dikit aja gitu. Terus Ducati Course, Panigale V4 RS. Dan depannya juga ini lebih ngikutin ke Ducati Superleggera, di mana Superleggera sininya yang karbon, sininya dia merah, terus ada putih. Kalau ini kita balikin. Jadi ada bentuk khas Ducati yang kita revisi nih berkali-kali sampai hasilnya harus sempurna. Habis itu yang pinggir kanan kiri juga kita revisi 2 kali sampai hasil sempurna. Alhasil menurut saya ya saya cukup puas dengan grafisnya. Jadi karbonnya tetap expose, grafisnya juga masih senyawa dengan garis desainnya Ducati dan nyawanya si Ducati V4. Gimana menurut kalian? Ya, masukan kami welcome. Pengen tahu, ya kan? Masih ada waktu karena ini masih stiker, belum saya airbrush. Jadi masih ada waktu untuk kalau ganti desain. Ya udah, kurang lebih gitu. Shape-nya ya indah lah ya. Indah lah. Belakangnya dari sini. Saya turunin ya. Pengen lihat kan body posisinya kalau saya naikin saat ini kayak gimana. Oke, naikin ya. Ini taruh mana naikin? Nah. Oke. Ya ini footstep-nya saya merasa masih kurang naik 1 titik karena kalau nanti pakai enakannya lebih naik lagi. Nah, inilah posisinya ya. Oke. Saya nggak kelihatan kekecilan kan? Sayanya atau motornya nih yang kelihatan kekecilan. Biasanya anak Wantri suka komplain. Katanya Koben kayaknya motornya kurang gede. Sekalian aja gue suruh pakai road glide biar cocok. Ya emang pengen road glide sih.
notch, Q. Gak sabar. Gak sabar rasanya pengen bawa motor ini ke trek Mandalika. Lihat rasanya kayak apa, karakternya kayak apa, dibawanya sesenang apa. Dan kesenangan itu yang ada nilainya nanti gitu. Asik ya. Duduk di atas kokpit juga asik. Oke. Begitulah kiranya review dari Ducati V4S ini. Jadi thank you buat teman-teman yang selalu support One3, selalu dukung One3, selalu kasih masukan, kasih suggestion, karena kita semua salam brotherhood, sepassion di motor. Jadi ya saya suka dengan kadang-kadang kalian juga banyak yang kasih suggestion di DM dan lain-lain, dan itu bagi saya berharga. Dan ya silakan komen deh, kira-kira apa yang harus saya lakukan, apa yang harus, detail mana yang mungkin saya terlupakan. Ya mungkin kalian bisa kasih masukan supaya kita upgrade lebih lagi. Kayak gini nih, nah ini detail nih Fajar nih. Ini brake line belakang, ya kan? Sama ini ke arah mana namanya? Kaliper. Setiap yang kena dengan benda panas dibungkus dengan heat protector, asbest heat protector supaya selangnya nggak panas. Detail nih Bang Fajar nih, mantap. Itu ya. Jadi thank you buat watching video ini, thank you yang buat support kita selalu. Jadi nanti pasti ada saatnya kita akan bikin video untuk bawa motor ini ke Mandalika. Nanti kalian akan saya share ke kalian, tapi kita cari waktunya dulu. So see you. Kalau kalian yang mau lihat motor ini dengan senang hati, kita taruh di One3 Motor Shop. Kalian bisa lihat, kalian bisa teliti. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Kalian juga mau bangun motor yang sama. Oke? Thank you. Bye-bye. God bless you. Bye-bye.